Pemalang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Secara historis Kabupaten Pemalang memiliki sejarah yang cukup panjang. Letak geografis Kabupaten Pemalang berada di jalur utama nasional pantai utara Pulau Jawa. Posisi tersebut membuat kabupaten ini cukup strategis dan menjadi penghubung lalu lintas dari Jakarta menuju Surabaya atau sebaliknya. Sejarah Kabupaten Pemalang terbentuk sejak zaman prasejarah. Menurut para sejarawan, hal itu bisa dikaitkan dengan Kerajaan Mataram kuno yang berdiri pada abad ke-8 di Jawa Tengah, kerajaan besar yang terbukti mampu membangun Candi Borobudur di Magelang dan candi-candi di dataran tinggi Dieng Wonosobo. Keberadaan manusia pada masa prasejarah di wilayah Pemalang dapat dibuktikan dengan berbagai temuan arkeologis, di antaranya di Kabupaten Pemalang bagian barat sebelumnya telah ditemukan situs-situs megalitik. Di tempat tersebut juga ditemukan sebuah nekara perunggu tepatnya di Desa Kabunan. Bukti arkeologis adanya unsur kebudayaan Hindu-Buddha di Pemalang antara lain ditemukannya patung Ganesha, makam kuno, ambang pintu, dan batu nisan kuno, tepatnya di Desa Lawangrejo dan Desa Banyumudal. Selain itu, ada pula bukti arkeologis unsur kebudayaan Islam berupa makam-makam para penyebar agama Islam, antara lain Syekh Maulana Maghribi di Kawedanan Comal dan Sayyid Ngali Murtala, yang merupakan salah seorang kerabat dari salah satu Dewan Wali Songo yaitu Sunan Ampel. Diperkirakan di daerah sekitaran wilayah Kedu, yang memanjang dari Borobudur sampai Dieng, merupakan wilayah inti dari Kerajaan Mataram kuno, di mana wilayah tersebut dihuni oleh penduduk yang berprofesi sebagai petani dan pedagang. Tempat-tempat tertentu di daerah tersebut saat zaman Mataram kuno sudah dijadikan sebagai pelabuhan kecil. Konon wilayah Pemalang pada zaman Mataram kuno sempat dijadikan sebagai pintu gerbang Kerajaan Mataram kuno. Sumber lain menyebutkan, asal-usul penamaan kota Pemalang dikaitkan dengan Kesultanan Pajang, di mana Sultan Hadiwijaya memerintahkan anaknya yang bernama Pangeran Benowo untuk membuka pemukiman baru di sekitar wilayah Gunung Slamet hingga Gunung Dieng. Pangeran Benowo yang merupakan putra mahkota dari Kesultanan Pajang yang berhak atas tahta ayahandanya, kemudian menyanggupi perintah ayahandanya. Sesampainya di sekitar wilayah tersebut, decak kagum sang pangeran kemudian memuncak, tatkala ia memandangi alam sekitar yang cukup indah dengan bukit-bukit kecil yang senantiasa saling menjaga. Selain ditugaskan untuk membuka pemukiman baru, Pangeran Benowo juga mendapatkan perintah dari ayahandanya supaya ia segera mengambil sebilah keris di wilayah Banten. Sepulangnya dari mengambil keris tersebut, Pangeran Benowo lantas menuju ke sebuah wilayah dan di tempat itu sang pangeran lantas menggoreskan kerisnya ke cabang pohon randu. Wilayah ini kemudian disebut dengan sebutan Panggarit, di mana Panggarit berasal dari dua kata, pertama pang yang berarti cabang, dan garit yang berarti goresan. Dan desa Panggarit atau yang dikenal dengan Penggarit adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang. Dan di desa tersebut juga terdapat makam Pangeran Benowo yang disebut dengan Jamban Dalem. Sementara sumber lain menyebutkan, di saat Kerajaan Majapahit menginvasi Kerajaan Palembang, wilayah Pemalang juga pernah menjadi pangkalan militer Kerajaan Majapahit. Dengan dukungan penuh dari masyarakat Pemalang yang dipimpin oleh Ki Buyut Jiwandono atau Ki Buyut Banjaransari, konon tentara Majapahit di bawah pimpinan Mahapati Gajah Mada akhirnya membuahkan hasil gemilang. Karena hal itulah kemudian Pemalang dijadikan daerah perdikan, artinya, suatu wilayah yang tidak dipungut pajak dan istilah perdikan saat itu biasanya diberikan kepada tokoh atau sebuah wilayah yang berjasa besar terhadap kerajaan. Setelah keberhasilan atas invasi ke tanah Sumatera,
Selanjutnya Sang Mahapati Gajah Mada melanjutkan upayanya menyatukan Nusantara untuk tunduk di bawah kerajaan Majapahit, sesuai dengan sumpah amuktinya yang dikenal dengan Sumpah Palapa. Dalam upayanya ingin menyatukan Nusantara tersebut, konon Pati Gajah Mada tetap menggunakan pangkalan militer yang berada di wilayah Pemalang untuk tujuan invasi berikutnya. Dan kegemilangan demi kegemilangan kemudian selalu menyertai tentara Majapahit di bawah pimpinan Gajah Mada.